Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Menurut Kohlberg, tahapan dalam perkembangan moral dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkat prakonvensional atau moralitas prakonvensional. Pada masa ini, pada tingkatan ini, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat konvensional atau moralitas konvensional. Tingkatan ini berfokus pada kebutuhan sosial atau konformitas dari seorang peserta didik. Yang ketiga yaitu tingkat postkonvensional atau moralitas postkonvensional. Pada tingkatan ini, individu mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inheren. Artinya inheren itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan moral. Yang pertama ada faktor perkembangan kognitif umum. Perkembangan kognitif memengaruhi perkembangan moral. Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Yang kedua, ada penggunaan rasio dan rasional. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan dalam perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Yang ketiga, ada isu dan dilema moral. Menurut Kohlberg, dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral menyatakan bahwa disequilibrium adalah anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya pada saat itu. Yang keempat, ada perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Ada beberapa peran yang harus dilaksanakan oleh guru dalam mengembangkan nilai moral peserta didik. Yang pertama, guru sebagai model. Guru-guru adalah manusia yang harus dipercaya dan baik perilakunya. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki kapasitas sebagai pendidik, model atau teladan bagi peserta didiknya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembimbing. Fungsi dan peran pembimbing memiliki makna sebagai seorang yang memberikan arahan, memandu, dan mendampingi anak dalam melaksanakan proses pembiasaan. Yang ketiga, sebagai pelatih. Perkembangan moral dan nilai-nilai keagamaan sangat membutuhkan pembiasaan, latihan, dan pengulangan pada bentuk perilaku dan perbuatan positif, sehingga hal itu dapat menjadi kebiasaan atau habit. Kemudian yang keempat, peran seorang guru adalah sebagai motivator. Naik turunnya suatu kebatinan peserta didik adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Pada posisinya sebagai motivator, guru seharusnya mendorong anak didik agar memiliki semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau berlaku sebagai motivator. Kemudian yang kelima, guru berperan sebagai penilai. Setiap perkembangan dan adanya perubahan dari suatu program pendidikan memerlukan evaluasi. Fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan program sekaligus untuk menentukan langkah-langkah perbaikan.